Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kamandala Malik, NIM 2018-111-2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika kelas 8 di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya melalui model pembelajaran partisipatif. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan manusia. Melalui pendidikan formal, peserta didik diberikan pelajaran, salah satunya pelajaran matematika. Selain matematika merupakan pelajaran wajib, terkadang matematika memberikan beban belajar, dikarenakan pembelajarannya seringkali hanya berisi rumus dan angka saja. Ditambah kurang kondusifnya dan partisipasi siswa dalam kelas 8A SMP Muhammadiyah 10 Surabaya menyebabkan hasil belajar siswa masih banyak di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Upaya mengatasi perolehan hasil belajar siswa perlu ditingkatkan partisipasi dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satunya dengan model pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif menurut penelitian mampu meningkatkan hasil belajar. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama hasil belajar matematika belum memuaskan, yang kedua siswa kurang aktif berpartisipasi, yang ketiga pembelajaran yang dilaksanakan guru masih kurang variatif. Untuk batasan masalahnya, pelajaran matematika pada materi bangun ruang visi datar. Untuk kelasnya kelas 8A SMP Muhammadiyah 10 Surabaya dan nilai ulangan harian materi bangun ruang visi datar. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan model pembelajaran partisipatif pada pembelajaran matematika di kelas 8 SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar? Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran dan peningkatan hasil belajar matematika dengan model pembelajaran partisipatif di kelas 8 SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Indikatornya, sekurang-kurangnya 80% dari jumlah seluruh siswa memenuhi KKM matematika yaitu 75. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi pada siklus sehingga menjadi minimal 80%. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk guru, peneliti, dan stakeholder sebagai pertimbangan untuk menerapkan model pembelajaran partisipatif. Dan yang kedua adalah sebagai bahan kajian awal bagi peneliti lain untuk mencari alternatif pembelajaran. Bab 2, peninjauan pustaka. Yang A, kajian teori. Pertama ada pembelajaran matematika. Menurut Sutama, pembelajaran matematika, interaksi pendidik dan peserta didik dengan strategi metode matematika guna tercapai tujuan pembelajaran matematika. Sedangkan untuk Fitri Helna Sarifudin, yaitu proses transfer ilmu matematika terkait arti, hubungan, maupun simbol yang dapat diaplikasikan. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran matematika adalah kegiatan interaksi antara peserta didik dan pendidik yang mengakibatkan perubahan tingkah laku atau pengalaman pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor pada lingkup ilmu pengetahuan matematika. Untuk hasil belajar adalah penilaian pendidikan terkait perkembangan dan penguasaan materi berupa nilai. Dan supratiknya berpendapat bahwa hasil belajar merupakan objek penilaian berupa kemampuan baru yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Firmansyah, hasil belajar merupakan hasil akhir yang berupa skala, angka, maupun huruf. Jadi dapat disimpulkan hasil belajar merupakan penilaian atas pencapaian yang berupa perkembangan pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diberikan umpan balik berupa nilai. Untuk pembelajaran partisipatif, definisinya adalah pembelajaran di mana peserta didik menentukan sendiri kebutuhan belajar, perencanaan, hingga pelaksanaan pembelajaran. Bahkan evaluasi pembelajaran ikut berperan di dalamnya. Sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator. Sependapat, Sujana juga
mendefinisikan pembelajaran partisipatif keikutsertaan peserta didik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, Sujana juga menjelaskan tahapan pembelajaran partisipatif, yaitu tahap pertama tahap pembinaan antara peserta didik dan mendidik, 2. Mengidentifikasi sumber sebagai kebutuhan, 3. Merumuskan tujuan belajar, 4. Memperhatikan proses pembelajaran, materi, metode, 5. Tahapan pembelajaran, yaitu peserta didik melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ada proses penilaian. Untuk materi bangun ruang sisi datar sendiri, yaitu di mana bangun ruang yang sisi-sisinya dibatasi oleh bidang datar. Contohnya adalah kubus, prisma, balok, dan limas. Bangun ruang sisi datar sendiri merupakan materi pada semester genap SMP kelas 8. Penelitian relevan yang pertama oleh Susanto dengan judul sebagai berikut, yang memiliki peningkatan antara siklus 1 dan siklus 2 terkait penggunaan model pembelajaran partisipatif. Untuk samaannya, sama-sama menggunakan penelitian pengembangan. Perbedaannya ada di subjek dan materinya. Yang kedua oleh Munfarida. Dari hasil penelitiannya terdapat lebih tinggi hasilnya daripada pembelajaran yang konvensional. Kesamaannya terdapat pada model pembelajaran, sedangkan untuk perbedaannya ini merupakan penelitian eksperimen. Subjeknya juga siswa SMA dan mata pelajarannya juga berbeda, yaitu geografi. Penelitian yang ketiga juga terdapat peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2 terhadap hasil belajar. Jenis penelitiannya sama dan subjeknya juga sama, yaitu siswa kelas 8 SMP. Yang perbedaannya adalah pada materinya, yaitu relasi dan fungsi. Penelitian lainnya adalah oleh Hamzah Sumarjo. Dari penelitian tersebut disimpulkan pembelajaran partisipatif menumbuhkan kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Untuk kesamaannya terdapat pada model dan jenis penelitian, sedangkan perbedaannya subjek penelitiannya, yaitu di sini adalah warga umum. Penelitian yang kelima oleh Sunardi, terdapat peningkatan hasil belajar lebih baik daripada penggunaan yang konvensional. Untuk kesamaannya menggunakan model pembelajaran partisipatif, perbedaannya subjek penelitiannya, yaitu mahasiswa, dan jenis penelitiannya. Yang terakhir ada Mulyani, terdapat perbedaan hasil lebih baik menggunakan model pembelajaran. Kesamaannya penelitian pengembangan, sedangkan untuk perbedaannya subjek penelitiannya, yaitu SD dan materi IPA. Untuk hipotesis tindakannya, melalui model pembelajaran partisipatif, maka hasil belajar matematika aspek kognitif pada materi bangun ruang sisi datar siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah dapat meningkat. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian PTK. Pemilihan penelitian PTK diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru kelas 8A di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya dengan cara mengidentifikasi dan mencari pemecahannya. Untuk desain penelitiannya menggunakan model Keynes dan Taggart dengan desain sebagai berikut. Pada siklus pertama dimulai dari rencana, kemudian tindakan dan observasi. Setelah itu melakukan refleksi. Apabila belum tercapai indikator, maka dilanjut ke siklus 2 sama seperti siklus 1 hingga siklus seterusnya apabila belum tercapai. Untuk tempat dan waktu penelitian di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya beralamat di Jalan Sutorejo nomor 98-100, Kelurahan Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Waktunya pada semester genap tahun 2021-2022. Subjeknya adalah siswa kelas 8A SMP Muhammadiyah 10 Surabaya berjumlah 30 siswa. Untuk prosedurnya dimulai dari perencanaan, menyiapkan RPP yang sesuai
pembelajaran partisipatif, sumber belajar, soal evaluasi, lembar observasi, lembar tes, kunci jawaban, dan kisi-kisi. Pada pelaksanaannya, guru menyiapkan siswa untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Kemudian guru membantu siswa untuk menyusun kelompok, mencari kebutuhan belajar, menyusun tujuan belajar, melakukan pembelajaran dan evaluasi. Setelah itu melakukan observasi terkait aktivitas guru dan siswa. Yang terakhir merefleksikan, yaitu mendiskusikan hasil pembelajaran dan perbaikan apabila belum tercapainya indikator. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi untuk melihat aktivitas pembelajaran. Yang kedua angket untuk mengetahui respon pembelajaran. 3. Tes untuk mendapatkan hasil belajar. Catatan lapangan untuk mencatat kejadian yang terjadi selama penelitian. Dokumentasi untuk merekam segala aktivitas sehingga tidak ada yang terlewat. Untuk teknik analisis datanya, ada ranah kognitif, ada nilai siswa dengan rumus skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Nilai rata-rata yaitu jumlah seluruh nilai dibagi dengan seluruh siswa. Untuk ketuntasan belajar, persentasenya yaitu sebagai berikut. Sedangkan untuk observasi aktivitas guru dan siswa, hasil observasi aktivitas guru menggunakan X, yaitu sigma X per N, sedangkan hasil observasi aktivitas siswa yaitu persentasenya adalah sigma X per N dikali 100%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.